speaking hari ini, saya mempunyai ice breaking yang sederhana agar kita tidak tegang dan santai ya. Yang disebut judulnya tadi adalah salam dan bahagia. Ice breaking saya adalah teguh bahagia. Ya Pak Ibu ya. Cuma sederhana, boleh? Salam bahagia itu seperti ini. Salam bahagia. Bahagia. Mari kita lanjut Pak Ibu ya. Salam bahagia. Bahagia. Terima kasih buat Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali. Hari ini saya akan melakukan presentasi kepada Bapak Ibu, yaitu adalah tentang budaya positif. Yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa menciptakan lingkungan yang positif itu adalah bahwa kita sebagai warga sekolah, baik itu siswa maupun orang tua dan baik itu sesama kita guru, yang pertama menciptakan lingkungan positif itu adalah bekerja sama. Yang kedua adalah saling belajar, artinya saling belajar jika ada sebuah kesalahan atau kekurangan kita share bersama. Seperti itu, maka dari kebiasaan-kebiasaan itu maka akan muncullah karakter-karakter yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan yang kita mau di sekolah kita ini. Yang kedua juga adalah bahwa menciptakan lingkungan positif itu bahwa kita di dalam sekolah ini, di lingkungan sekolah kita ini, kita harus menciptakan suasana yang aman dan yang nyaman, terutama adalah untuk para siswa kita. Di sini ada sebuah yang disebut dengan pertanyaan pemantik namanya yang punya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Di sini Bapak Ibu, boleh saya meminta jawaban dari pernyataan ini, dari pernyataan 1, 2, dan 3. Jawaban Bapak Ibu, jika setuju alasannya apa, dan tidak setuju alasannya apa. Boleh Bapak Ibu tunjuk tangan untuk memberikan alasan kenapa Ibu memilih bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju seperti itu. Mungkin Bu Aisy, benar atau salahnya itu adalah tidak masalah. Kita hanya meluruskan seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut saya setuju dengan 3 pernyataan tersebut. Untuk yang di nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tapi juga kita melihat jenis hukumannya. Kalau bisa hukuman bukan hukuman yang mengandung kekerasan, tapi hukuman yang memang dapat mendidik anak supaya berubah menjadi lebih baik dari kesalahan yang telah dilakukan. Lalu juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga bisa, saya setuju juga, tapi dalam prakteknya nanti kita juga harus lihat dengan kepribadian si anak juga sih. Mungkin ada yang beberapa anak bisa kita disiplinkan dengan saat membaca atau membersihkan halaman sekolah, tetapi karakter anak yang lain mungkin ada pemberian hukuman yang lebih sosial. Lalu kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, di sini juga saya sangat setuju karena dengan mereka merasa ada apresiasi dari gurunya, pasti juga semangat untuk belajar juga semakin bertambah. Itu Pak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisy. Oke Bapak Ibu, jawaban itu adalah sebenarnya kita akan ulas bersama
dan akan jawab bersama. Apakah ketiga poin ini hukuman dapat memiskinkan anak itu apakah setuju atau tidak setuju? Kita lanjut ke slide berikutnya. Jawabannya tertentu. Oke. Konsep utama di dalam budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu artinya adalah nilai-nilai yang positif. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kehidupan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, di dari tantangan ini istilah ini semua sebenarnya sudah kita tahu, cuma kita belum bisa mempraktikkannya secara maksimal. Salah satunya adalah di keyakinan kelas. Di paradigma baru di kurikulum Merdeka bahwa peraturan kelas dan tata tertib itu diganti menjadi nama keyakinan kelas. Lalu di segitiga restitusi itu adalah bahwa di dalam kurikulum Merdeka kita dituntut menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan restitusi segitiga, dan itulah yang saya sampaikan saat ini, bagaimana cara mengatasi masalah anak dengan menggunakan restitusi segitiga. Oke, di sini ada sebuah ilustrasi yaitu adalah tentang paradigma. Ini adalah sebuah kegiatan kepala tangan, sebuah perubahan paradigma baru untuk dengan paradigma lama dengan yang baru, ya. Ini adalah sebuah hanya ilustrasi. Ini coba saya untuk Bapak Ibu sekalian main game seperti itu. Coba di sini antara si A dan dengan si B. Si B ini adalah dia, coba Bapak Ibu yang A, yang mau A dan yang B, yang ini B, yang ini A. Coba ya Pak ya, perhatian ya Pak ya. Oke. Yang di sini si A memikirkan dalam sesuatu hal bahwa dia memegang sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidupnya, bahwa ini adalah tidak bisa diambil siapapun walaupun ada rayuan dari si B. Boleh kita perhatikan apa yang akan terjadi dari sini dan apa yang kita ambil dari kegiatan ini. Boleh kita perhatikan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang yang bagian barisan ini mengepal, lalu bagi yang 3 orang, Pak Seleo, berdiri bersama pemirsa, mengepal tangan, lalu Ibu membayangkan sebuah bahwa yang Ibu pegang ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan sangat penting di dalam hidup Ibu. Lalu yang si B merayu atau mengajak si A untuk membuka kepala tangan si A. Apa yang terjadi? Boleh kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, si B merayu, bagaimana Ibu merayu agar si Bapak ini membuka kepalanya. Apakah Bapak ini mau atau tidak? Boleh kita coba ya. 1, 2, orang Bu Aisyah, Bu Petra sama Ibu ya. Oke, ya. 1, orang Ibu merayu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya mau bertanya, dari yang terbuka semua Bapak Ibu, terbuka semua. Menjadi pertanyaan saya, sebenarnya yang dari si A dan si B itu tadi kan menurut Ibu, kenapa Bapak buka? Kalau Ibu Rizka, kenapa Ibu buka? Tergoda juga. Oke, itulah yang mau kita pelajari Ibu. Dari sebuah ilustrasi ini sebenarnya yaitu adalah disebut dengan teori kontrol. Sebenarnya adalah teori kontrol
yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apapun itu, mau dirayu, mau di sini, mau diapain, kalau memang Pendirian Tuhan. kita intinya adalah bahwa kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Terima kasih. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, dan ilusi kontrol. Yang pertama adalah bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah ilusi, hanya sebagai ilusi bahwa guru itu adalah bisa mengontrol murid. Tetapi nyatanya adalah tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bisa merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama juga Bu ya. Dan nomor 3, ilusi bahwa tindakan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa. Jadi semua paradigma yang baru itu semua adalah tentang dari poin ini. Itu adalah semua adalah tentang ilusi. Dan next. Inilah perubahan antara paradigma lama dengan paradigma baru. Di dalam paradigma lama itu namanya adalah stimulus respon. Sedangkan di paradigma baru atau disebut dengan teori kontrol, ini perbedaannya. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Faktanya tidak. Faktanya adalah semua perilaku memiliki tujuan apa yang dilakukan. Next, yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Faktanya tidak, hanya kita juga yang bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, next. Pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Contoh nih, kita paksa bahwa anak ini harus seperti yang kita mau. Kita paksa bahwa dia harus seperti yang saya mau. Sebenarnya tidak bisa. Faktanya adalah bahwa kolaborasi dan konsensus. Arti konsensus adalah kerjasama. Jadi artinya adalah kita tidak boleh memaksakan jika rujukan kita itu atau sesuatu hal itu gagal, tetapi kita memulai kembali dengan melakukan kolaborasi atau dengan kerja sama. Oke, next. Model berpikir menang atau kalah. Itu model stimulus lama, tetapi di paradigma baru bahwa model berpikir menang. Ya Bu ya. Jadi inilah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Cuma di sini di kurikulum Merdeka kita diharapkan kita beranjak dari stimulus respon ke teori kontrol pilihan. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang mau kita diubah dari paradigma lama ke paradigma baru di kurikulum Merdeka. Oke, kita masuk ke makna disiplin. Kita di sekolah itu bahwa jika kita mendisiplinkan anak itu adalah kita sebut dikenal sebagai peraturan. Sebenarnya bahwa disiplin itu adalah membuat orang dari potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun yang kebiasaan kita di paradigma lama tadi bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu kita jadikan bahwa kamu harus patuh. Itulah namanya bahwa kamu adalah orang yang disiplin. Seperti itu. Bahwa kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itulah makna disiplin yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita pelajari adalah sebenarnya ini sudah kita pahami tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Cuma materi untuk penjabarannya ini semuanya ada di PPM ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bernalar kritis, bagaimana kita siswa mandiri, bergotong royong, semua pasti dan semua penjelasannya ada di PPM. Itu mempersingkat waktu Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita masuk ke teori motivasi atau perilaku manusia. Para ahli menyatakan
manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Di dalam budaya positif ini, yang kita dituntut adalah di poin yang ketiga, yaitu adalah motivasi internal dari kita sendiri, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah keyakinan yang baik dan sebuah keyakinan yang saya hargai. Kalau di dalam motivasi 1 dan di motivasi 2 itu disebut dengan motivasi eksternal. Nomor 1 menurut para ahli, bahwa di nomor 1 ini adalah motivasi manusia yang paling rendah, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan hukuman, maka saya akan mendapatkan seperti ini. Itulah motivasi terendah di dalam manusia. Sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan institusi. Ini benar, dan kita juga sebagai manusia, Bapak Ibu, dan kita berada di posisi 1, posisi 2, posisi ketiga. Di dalam posisi yang kedua ini adalah dia lebih tinggi dari posisi yang atas. Yaitu adalah bahwa dia melakukan sesuatu itu, dia ingin mengharapkan imbalan, dia mengharapkan pujian dari orang lain, atau dia ingin mengharapkan penghargaan. Yang itu yang dimotivasi yang kedua. Tetapi juga dalam motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya Pak Ibu. Jadi di dalam budaya positif ini yang pengen dilakukan adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Terima kasih. Oke, di sini yang tadi pertanyaan pemateri yang tadi adalah dihukum oleh penghargaan. Ini ada beberapa, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Yang pertama adalah bahwa pengaruh jangka pendek, bahwa hukuman itu atau penghargaan itu bisa berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek sama anak. Yang kedua, bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Ya, yang ketiga adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Sedangkan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Artinya dia melakukan ini, dia bukan dari dia sendiri, tapi karena ada yang pengen dia mau. Hanya pengen mau dapat ranking lah, hanya mau saya dipuji Bapak Ibu, hanya saya mau dapat imbalan dari Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ini contoh pengakuan atau aspirasi kebajikan. Sebenarnya yang paradigma baru ya. Yang pertama, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang didapat adalah merasa empatimu benar sekali situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu. Situasi adalah pada saat kamu membagi teman-temanmu di tugas kelompokmu. Yang keempat adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh-contoh dari pengakuan atau aspirasi kebajikan. Jadi di dalam kurikulum Merdeka sebenarnya yang ini yang lebih ditekankan daripada pemberian penghargaan tadi, ya Bapak Ibu ya. Artinya memberikan apresiasi kebajikan kepada anak daripada memberikan penghargaan. Ya. Oke, ini adalah contoh hukuman atau konsekuensinya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak antar terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Nah, dan seterusnya. Tetapi menggantikan kertas untuk teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Lalu dari contoh ini antara hukuman dan konsekuensi, sebenarnya kita lebih diarahkan untuk pemberian konsekuensi daripada pemberian hukuman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, disinilah yang mau kita belajar adalah restitusi tadi. Bagaimana
kita mempunyai budaya positif di sekolah kita ini dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, inilah yang perlu kita pahami bagaimana untuk mengatasi masalah siswa atau kenakalan siswa kita di sekolah Sungai Timur. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, bukan malah kita menyalahkan si murid. Dan inilah nanti kalau saya berikan. Keyakinan kelas, seperti yang Bapak saya bilang tadi, di kurikulum Merdeka, peraturan dan tata tertib itu diganti dengan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah untuk memotivasi prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Menurut dari penelitian para ahli, bahwa semakin banyak peraturan yang diberikan, maka anak-anak tidak mengikuti itu. Lebih sedikit, tetapi memang mereka tahu bahwa apa tujuan dan apa makna dari keyakinan atau peraturan yang diberikan kepada saya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas. Contohnya adalah keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas sangat dasar dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah cara-cara contoh-contoh untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Next. Ini contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan keyakinan kelas 7. Contohnya adalah setiap orang kelas 1 perlu belajar. Contoh, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen dan senantiasa membantu. Contoh kalau di kelas 7 ada kata hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Lalu bagaimana? Pasti ada pertanyaan. Bagaimana jika anak melanggar ini atau tidak melakukan itu? Itu tadi kita melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Next. Oke. Ternyata pada selama ini ada pandangan orang pintar menyatakan seperti ini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya, jika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita sudah mendapatkan memenuhi suatu dari 5 kebutuhan dasar kita. Cuma kita perlu garis bawahi di sini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya adalah next. Nah, inilah dasar 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita banyak menemukan anak-anak yang memang bandel, yang ini, tapi ternyata kita tidak menggali kebutuhan dasar dia. Sebenarnya dia melakukan itu karena dia mau kebutuhan dasar dia dipenuhi. Jadi dia bukan asal melakukan itu seperti tadi, dia melakukan itu dia mempunyai tujuan bahwa contoh nih kebutuhan atau kasih sayang dan ramah diterima. Dia terkadang kita melihat anak dia capek sama kita atau dia sengaja membuat kesalahan.
kesalahan. Sebenarnya dia itu adalah mempunyai tujuan bahwa saya ingin mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu saya, seperti itu. Atau di penugasan kebutuhan atau kemampuan, dia mengganggu temannya, dia menendang temannya atau dia berantem sama temannya. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusianya itu adalah bahwa dia pengen diakui, oh kamu hebat. Seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu yang bandel itu sebenarnya intinya adalah dia kebutuhan dasar dia mau dipenuhi. Seperti yang tadi coba saya tadi. Seperti yang tadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka di kebutuhan dasar manusia ini kita dituntut bahwa jika memang anak ini bandel, kita gali dulu. Sebenarnya si anak ini mau ngapain? Apakah memang dia mau dipuji? Apakah memang dia mau diberi kasih sayang? Apakah dia memang karena lapar? Kebutuhan bertahan hidup itu karena mungkin karena dia lapar, dia emosi. Itu juga adalah kebutuhan bertahan hidup namanya. Ya, Bu. Next. Inilah yang juga ditentukan di mungkin bisa sedikit lagi. Ini adalah di posisi kontrol. Kita sebagai guru dan saya juga baru memahami materi Bapak Ibu. Kita juga sama-sama memahami materi ini dan saya juga sebelumnya tidak tahu ini sebenarnya. Dan ini baru juga saya tahu. Ya. Oke. Di dalam kita sebagai posisi guru dikategorikan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah ada itu kita guru sebagai pendukung. Yang kedua adalah kita guru sebagai pembuat yang bersalah. Yang ketiga adalah kita guru sebagai teman. Dan kita guru sebagai pemantau. Dan kita guru sebagai manajer. Setelah dipahami dan diteliti kembali dari 5 posisi kontrol ini untuk mencapai budaya positif di sekolah, maka kita dituntut untuk di posisi pemantau dan manajer. Untuk di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dan teman tidak disarankan untuk saat ini. Ya, di mana kalau penghukum kemarin kami ada kolaborasi Zoom, rata-rata kami memilih karena belum tahu ilmunya Bapak Ibu ya, kami rata-rata memilih bahwa kami adalah di posisi yang pertama. Kemarin ditanya, kalau menurut diri kamu saat ini kamu merasa di rumah, ya saya jawab saat ini saya alami saya berada di posisi penghukum seperti itu. Ya, tetapi itu tidak disalah. Tetapi yang perlu ditekankan saat ini adalah dari kelima posisi kontrol guru ini kita dituntut untuk di pemantau atau di manajer. Di penghukum ini adalah kita sebagai guru adalah identitas gagal. Kalau kita sebagai guru penghukum namanya adalah bahwa kita adalah guru yang gagal. Bahwa identitas kita adalah seorang penghukum adalah gagal. Ya Bapak Ibu, contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu contoh dari guru penghukum. Lalu apa guru lalu contohnya lagi? Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan ini seperti itu. Nomor 3, hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Artinya hasil dari kategori seorang penghukum itu, maka anak itu dia akan menjadi pribadi pembohong dan dia akan merasa takut untuk mengakui sebuah kesalahan yang dia buat. Karena apa tadi? Kita sudah mengancam dia dan kita sudah menghardik dia. Next, kaitan dengan dunia pendidikan kita, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Next, bahwa murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Jadi kalau seperti itu tadi, maka kemarin saya bilang sama Pak sebagai fasilitator dan guru penggerak saya, guru praktik saya, ya saya mengaku terkadang saya di posisi penghukum. Karena memang pada sebelumnya saya belum tahu 5 kontrol posisi ini, dan yang sering saya lakukan adalah masih di posisi penghukum. Tetapi sedikit demi sedikit kita ubah. Oke, next. Seperti yang tadi kita sudah menghardik, membunuh, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka dampak kepada siswa itu adalah akan mengulangi kesalahan tersebut.
Karena gini, dia akan mengulangi kesalahan tersebut, maka di dalam alam bawah sadar dia kan ya udah, toh intinya dia akan marah-marah kok, ya nggak apa-apa kok saya melakukan kesalahannya sama. Intinya dia kan akan marah-marah dengan saya, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next, pembuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu atau kecewa, berceramah ya. Next, guru berkata kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Next, kalau hasilnya menyembunyikan, menyangkal bohong, sama juga ya, maka anak-anak itu juga akan menyangkal kesalahan yang dia buat, dan dia akan kembali berbohong ya Bapak Ibu. Oke, next, kaitan dengan dunia kita, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, sedangkan murid berkata maafkan saya. Setelah kita dari posisi ini bla bla bla, maka dia maafkan saya. Cuma dampak kepada murid itu, dia merasa rendah diri. Dia sudah minta maaf, tetapi dalam diri dia itu dia tetap merasa ada yang kurang terhadap dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next, sebagai teman dan sebagai teman juga tidak disarankan bahwa kita guru tidak disarankan berperilaku sebagai teman kepada murid, karena akan ada efek juga terhadap murid tersebut. Yang pertama adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua, ayolah lakukanlah diri ibu. Contoh nih, si anak ini kita merasa bahwa itu adalah teman kita, dan si anak itu merasa bahwa kita ini adalah teman, maka dia akan kita akan membujuk dia, lalu kita bilang, ayolah lakukanlah diri ibu. Dan dia akan merasa, aku kan begini, seperti itu. Oke? Dan dia masa kamu tidak mau ingat, ibu tidak ibu pernah bantu, masa sih kamu tidak mau melakukan ini, padahal kamu sudah pernah bapak ibu bantu loh, seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma hasil dari jika kita memposisikan diri kita menjadi guru terhadap guru teman kepada siswa kita, maka hasilnya siswa ini akan ketergantungan kepada kita. Dia akan tergantung. Contoh, si guru A membuat ini, nanti dia akan melapor ke guru dia yang merasa itu kan teman saya. Jadi dia tidak mau memperbaiki kesalahan dia, tetapi dia akan melapor ke guru yang merasa dia bahwa ini kan guru teman saya, pasti ada dukungan lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya anak itu akan ketergantungan, dia tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Next, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau murid ini sudah memprioritaskan kita bahwa dia kan teman, maka kita menganggap bahwa bahwa kita dianggap penting. Apapun akan masalah dia akan cerita sama kita, dan jadinya dia tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Oke, next. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Artinya negatifnya adalah jika seorang murid tadi sudah menganggap kita teman, tetapi di suatu saat murid ini atau kita menyalahkan si murid ini, maka dia akan merasa, oh ternyata guru itu ternyata dia selama ini seperti ini, seperti itu. Jadi dia akan menyalahkan kita kembali di saat dia tidak mendapat jawaban yang dia mau dari kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini dampak pada murid adalah jika kita berperilaku teman kepada murid, maka dia lemah, tidak mandiri dan tergantung, seperti tadi tergantung, dan dia tidak mandiri, dia tidak mau menyelesaikan masalahnya. Contoh, dia ada masalah dengan contoh Budian, lalu Budian sudah menasihati dia bla bla bla, dia kan tidak terima dengan nasihat Budian karena dia merasa murid itu tidak apa-apa, tetapi dia akan melaporkan contoh ke Bu Aisin, aku seperti ini. Tetapi Bu Aisin memposisikan anak itu dan memposisikan dirinya sebagai teman, maka apapun nanti akan terjadi, dia akan melapor ke Bu Aisin, sikit-sikit ke Bu Aisin, seperti itu. Tetapi tugasnya sebenarnya adalah kita harus memberikan solusi terhadap anak itu. Paham Bapak Ibu ya? Oke, next. Oke, sekarang adalah di pemantau dan di manajer. Cuma kalau di antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, menurut para pakar bahwa kita sebagai guru adalah identitas yang
seragam. Dan ini untuk saat ini di kurikulum Merdeka ini tidak disarankan bahwa memposisikan kita sebagai guru pendukung dan tidak memposisikan diri kita di pembuat rasa bersalah siswa dan juga teman. Cuma yang di kurikulum Merdeka diharapkan itu adalah di antara pemantau di manajer. Artinya jika kita sebagai guru belum bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, setidaknya kita berada di pemantau. Artinya perlahan-lahan nanti kita juga akan menuju posisi kontrol kita yang kelima, yaitu adalah posisi manajer. Terus apa sih pemantau? Menghitung dan mengukur. Artinya di sini adalah menghitung itu tadi kita memberikan konsekuensi. Contoh tadi, jika kamu tidak melakukan ini, maka konsekuensinya adalah ini. Berarti kan dia tidak membuat kesalahan, tetapi dia mau memperbaiki kesalahan dia atas konsekuensi yang kita berikan. Seperti itu. Next, apa peraturannya? Contoh, si anak sudah tahu tidak berpakaian rapi atau tenang-tenang sama teman. Boleh kita sebagai pemantau kita buat. Kamu tahu peraturan kita apa? Peraturannya seperti ini, bla 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 bla. Maka kamu harus kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi tidak seperti yang ini, ayolah lakukanlah, enggak. Tetapi kita sebagai guru memberikan solusi. Kebanyakan solusi sama anak. Oke, next. Menyesuaikan diri bila diawasi atau nih, murid meletakkan guru peraturan dalam buku tugas atau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Murid berkata, artinya di saat murid tadi mempunyai kesalahan, kita akan kasih konsekuensi. Ya, maka dia akan bertanya, Bu, saya sudah dapat berapa bintang atau apa konsekuensi yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Seperti itu. Jadi dia sadar sendiri apa yang mau dia perbaiki dalam dirinya. Ya Bapak Ibu. Oke, next yang kelima. Dampak kepada murid adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Artinya dia melakukan itu karena ada konsekuensi tadi untuk dia lakukan. Oke, next. Yang manajer, inilah kontrol yang ini beralih ke sana. Kita belajar ke sana di posisi manajer. Di posisi manajer ini adalah guru berbuat jika anak-anak mempunyai kesalahan, maka guru berkata kepada dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya mengajukan pertanyaan itu adalah menggali apa masalah, alasannya apa. Kan terkadang kita, kenapa kamu terlambat? Gini. Kita kan tidak bicara apakah karena ini, apakah karena ini, seperti itu. Oke, next. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi jika ada salah, kita arahkan kembali dia dari masalah atau permasalahan yang kamu alami saat ini. Apa yang perlu kamu lakukan? Oke, next. Menguatkan pribadi. Kalau guru berkata, bagaimana saya cara bisa memperbaiki keadaan? Jika dia membuat kesalahan tadi, kita sudah mengajukan beberapa pertanyaan tadi, maka dia akan sadar, oh apa sih yang saya lakukan seperti itu. Oke, next. Dampak pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Oke. Jadi inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu di posisi kontrol guru. Dan di kurikulum Merdeka saat ini kita dituntut dan belajar bersama bagaimana kita di posisi pemantau dan manajer. Karena di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman adalah identitas guru yang gagal menurutnya. Seperti itu. Oke, seperti ini tugasnya. Pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka dia adalah seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukan apa yang saya tugaskan sama kamu. Kamu tidak pernah untuk latihan seperti itu. Maka dia adalah seorang guru penghukum. Lalu ini, ayolah lakukan diri ibu bapak lo. Nanti saya dimarahi kepala sekolah lo. Saya nanti dimarahi yayasan atau ini. Itu namanya adalah sebagai teman. Oke, next. Apakah kamu mau mendapatkan sekian bintang hari ini? Itu dari konsekuensi. Ya, dia memberikan konsekuensi seperti itu. Itu nama pemantau. Tetapi kalau di dalam manajer, dia mau evaluasi. Dia menggali apa penyebab ini dia melakukan ini. Seperti yang tadi,
di 5 kebutuhan manusia tadi, 5 kebutuhan manusia tadi. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah manajer? Kamu selalu yang paling terakhir itu adalah di penghubung. Dan ini saya sendiri juga masih sering melakukan di posisi tadi, masih berjalannya waktu, masih untuk mau belajar. Oke, mungkin terakhir keenam. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang terakhir pas presentasi saya 1 jam. Inilah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari penjelasan saya tadi dari slide pertama sampai slide yang terakhir, kuncinya ada di sini, di segitiga restitusi ini. Bagaimana cara kita mengatasi masalah anak, bagaimana kita mengarahkan anak, bagaimana kita mengubah anak yang tadi itu terdapat di segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini tadi adalah artinya mengembalikan anak ke dalam kelompoknya, bukan untuk dia dia merasa bersalah, bukan lagi. Tetapi kalau di dalam segitiga restitusi ini, untuk kita mendapatkan budaya positif di sekolah kita ini, maka itu tadi kita harus berperan sebagai manajer atau pemantau. Yang kedua adalah kita sebagai guru harus memahami cara segitiga restitusi, maka akan terbentuklah yang disebut dengan budaya positif. Oke, yang pertama adalah inilah namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas itu kita menggali kenapa, mengapa, dan mengapa. Ya kan, seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Contoh menstabilkan. Artinya kita sudah tahu anak ini adalah bandar, dan kita sudah tanya, menggali. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan dia kembali. Tetapi kita boleh mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Boleh kita buat seperti itu, tetapi kita masuk lagi ke validasi kebutuhan dia. Boleh kita sebutkan, kamu kan udah melakukan ini, dan Bapak Ibu tahu bahwa bukan cuma kamu kok yang melakukan ini, tetapi apakah dari cara kamu berdekat dengan teman ini, apakah kamu punya alasan melakukan ini? Apa alasan kamu? Lalu kita masuk, adakah cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi gabung, dia masuk ke manajer, dia masuk ke kebutuhan manusia, jadi kita gali semua. Maka dia akan merasa di sini. Baru kita masuk ke sini, nilai-nilai yang telah kita kepada kamu kan berangkat. Kita kan keyakinan kelas kita bahwa kita adalah harus kembali anak yang ini. Kok kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maka dalam itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika kamu melakukan kesalahan ini? Seperti itu. Oke, next video. Oke, ini ada contoh-contohnya menstabilkan identitas. Mungkin ini kita pas satu Bapak Ibu sudah selesai. Menstabilkan identitas. Itu tadi tahap yang pertama ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya, si anak itu tadi juga berbuat salah, justru dari kesalahan itu dia menemukan hal yang positif terhadap dirinya, bukan menjadi hal yang negatif. Contohnya adalah guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang keempat, Bapak Ibu juga ada kok berbuat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi antara kita dan anak itu, kita apa sih masalah, apa sih yang kamu mau? Seperti itu. Oke, next. Yang keenam, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi inilah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Jika anak itu merasa gagal, dia merasa saya gagal karena saya sudah berbuat salah. Tetapi kita kembalikan lagi dia ke identitas dia sendiri. Itulah namanya dari restitusi itu. Oke, next. Sudah slide lagi. Oke, next. Validasi kebutuhan tadi, apa kebutuhan dasar dia, apa yang dia kita tahu. Oke, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, coba nanti kita praktekkan.
jika anak ini mempunyai sebuah kesalahan atau mungkin SMP ya kenal-kenal atau lebih kasar ya, dia melakukan kesalahan ini, coba kita panggil, lalu kita gali, kita cari kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya yang dia mau apa, pasti ketemu. Karena tadi prinsipnya adalah manusia itu melakukan sesuatu itu adalah ada tujuan. Jika tujuan yang dilakukannya itu adalah sudah tercapai, maka salah satu kebutuhan dasar dia adalah sudah terpenuhi. Sama dengan anak didik kita, jika dia kasar atau ini, coba kita gali kembali dengan ini. Ya kita melakukan ini kebutuhan dasar dia itu seperti apa? Oke, next. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup? Inilah kuncinya. Ya, kita harus gali apa sih yang dibutuhkan anak ini? Di mana sih 5 kebutuhan dasar dia mau? Seperti itu. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu kenapa tak melakukan ini? Coba kasih dulu alasannya kenapa. Pasti setelah kita gali-gali, maka kita dapat di kebutuhan dasarnya dia yang mana. Setelah dia, ternyata dia mau dipuji. Kita kasih dong pujian sama dia, maka dia akan kembali ke diri dia sendiri. Oke, next. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Next, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kan kamu kenapa kamu boleh cara lain dengan kamu belajar, tidak harus memukul kan? Tetapi pasti dia jawab, iya bu, gini. Pasti setelah kita gali, ternyata si anak ini maunya yang di sini, yang di penguasaan. Dia mau dirasa bahwa ini hebat seperti itu. Oke, next. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Jadi saat ini dia sama. Oke, saya lihat ya, Bapak lihat besok. Apakah kamu bisa besok melakukan ini dengan baik atau tidak ya? Oke. Satu slide lagi Bapak Ibu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Itu ini tadi, keyakinan kelas yang perlu kita buat di kelas kita masing-masing dan bisa kita praktekkan dengan menggunakan segitiga restitusi kembali. Oke, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, jadi jika anak tadi kita sudah menstabilkan identitasnya, kita sudah validasi, baru kita tanyakan apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, apa keyakinan kelas yang sudah kita tulis di buku ini. Coba kamu baca kembali. Nilai-nilai besar apa yang hal positif apa yang kita sudah kesepakati di sekolah ini atau di dalam kelas ini. Seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu mau jadi seperti anak apa kalau kamu melakukan ini? Kan kamu sudah kita ada kesepakatan atau keyakinan kita bahwa kita harus melakukan ini. Seperti itu. Apa yang harus kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Inilah contoh-contoh yang perlu kita gali untuk anak ini. Oke, next. Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa? Jika kamu melakukan ini, mau jadi orang baik kah? Kalau kamu jadi orang baik, ya udah kita ikuti hal yang sudah kita kesepakati di dalam kelas atau di dalam sekolah kita ini. Oke, next. Oke, inilah contoh-contoh intervensi tentang antara guru dengan murid. Inilah contoh-contoh pertanyaannya. Boleh kita baca kembali. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu siap? Jadi Bapak Ibu, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, ya, inilah contoh pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi yang kita lakukan untuk memecahkan masalah si anak. Dan setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi, maka terciptalah yang disebut dengan budaya positif. Artinya budaya positif kita adalah yang nyaman dan aman. Maka untuk menciptakan budaya positif tadi, kita lakukanlah yang disebut dengan apalagi khususnya 5 kontrol guru, lalu segitiga restitusi. Dan inilah ada contoh-contoh
pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada anak di saat dia melakukan kesalahan. Baru kita lihat perubahan, apakah ada berulang atau berulang. Maka kita kembalikan kasih konsekuensi. Oke, next video. Yang terakhir. Inilah yang terakhir menurut kata orang pintar. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah paradigma atau pola pikir Anda. Terima kasih Bapak Ibu Guru buat waktunya juga dan buat kesediaannya untuk mendengarkan silsilah hari ini. Semoga dari kesimpulan dari materi ini bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Salah satunya adalah memecahkan masalah murid di saat dia mempunyai masalah. Maka dan belajar untuk memposisikan kontrol kita di pemantau dan di manajer, tidak menghargai lagi, tidak menjadi lagi seperti contoh-contoh yang tadi. Dan salah satunya adalah kita letakkan diri kita di segitiga restitusi. Kita jangan langsung menyalahkan, tetapi menggali. Pasti ada alasan dia yang belum terpenuhi. Terima kasih Bapak Ibu. Pas tetap 1 jam saya berdiri di sini, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Salam dan bahagia buat kita semua. Terima kasih. Pagi ini kita ada kegiatan, yaitu adalah tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas kita, yaitu di kelas 4, di dalam kelas 4. Hari ini kita akan membuat beberapa keyakinan kelas yang akan kita kesepakati bersama, dan untuk kita sepakati dan untuk kita laksanakan selama proses di dalam kelas. Paham anak-anak Pak Guru? Oke. Di sini ada Pak Guru kertas. Bapak akan membagikan kertas ini. Lalu anak Pak Guru menuliskan hal tentang keyakinan kelas, atau kamu tuliskan di sini kata-kata positif yang untuk keyakinan kelas kita yang akan kita buat. Lalu setelah nanti Bapak bagikan, lalu kamu tuliskan. Setelah anak-anak Pak Guru tuliskan, baru kita pilih 7 atau 8 keyakinan kelas yang mau kita tempelkan di dalam kelas. Setelah kita tempelkan, baru itulah yang menjadi keyakinan kelas kita yang mau anak-anak Pak Guru untuk laksanakan. Paham? Paham? Oke. Bapak bagikan kertas ini, lalu kamu tuliskan hal yang mau kita buat keyakinan kelas kita di sekolah Sinar Timur, ya. Oke. Tuliskan namanya, ya. Oke. Oke, silakan dituliskan apa yang kamu mau di kelas saya. Contoh, semua siswa harus mengerjakan tugas. Contohnya, lalu di dalam kelas semua siswa tidak boleh berkata kotor. Harus semua siswa kelas 4 harus menghargai satu dengan yang lain. Seperti itu contohnya, ya. Boleh dituliskan. Atau guru menerangkan di
depan kelas, maka harus didengarkan. Ya. Oke, setelah habis dituliskan, Bapak kasih waktunya 5 menit. Lalu nanti yang ini kamu tempelkan ke papan tulis ya. Oke, paham? Lalu kembali ke papannya yang rapi, jangan ada yang lari. Sampai. Oke, kita mulai ya. Actionnya. Oke, 1. Dengarkan dulu Pak berbicara. 1, sudah siap? Sudah siap ditulis? Oke, sekarang keyakinan kelas yang sudah kamu tuliskan, lalu kita tempelkan. Nanti kita akan mengambil kesepakatan apa yang kita mau buat di dalam kelas. Paham anak-anak Pak Guru? Silakan bawa kertasnya, lalu tempelkan di papan tulis. Dimulai dari barisan nomor siap. Oke, sudah. Lanjut barisan kedua. Lanjut. Tempel masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang mari kita dimulai dari barisan namoris.